Ya satu lah terakhir dari mana? Jangan dihabisin hari ini dong ya kan, nanti ada lagi gitu loh ya kan. Ya, terima kasih Mas Dar. Saya Vicky dari Rakyat Merdeka. Ya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, kita ingin tahu ada target nggak berapa lama Mas Dar akan membenahi tata kelola BYN ini gitu. Kedua, terkait putusan MK, apakah putusan MK ini bisa diartikan bahwa pendidikan agama, anggaran pendidikan ini digeser ke MBG Pak, dipakai oleh MBG gitu. Terima kasih Pak. Oke, berapa lama? Kami ingin secepat-cepatnya. Seperti ibaratnya saya sampaikan kepada jajaran di BGN, saya sudah sepakat dengan Bu Waka dan Pak Waka ini bahwa ibaratnya kompetitor kita ini adalah waktu. Ekspektasi masyarakat, harapan masyarakat dengan realisasi dari kita membereskan tata kelola ini. Jadi kami ini Sabtu Minggu pun kami kerja, ada yang Zoom, ada yang apa semua ya. Jadi kami kebut terus aturan mana yang harus diperbaiki, kemudian mana yang harus dibenahi, mana yang harus disuspend, mana yang harus dihindari. Kami kolaboratif, kami mengajak semua lembaga, kementerian, lembaga yang lain, termasuk juga kami sedang berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk kepres terkait Satgas Pangan di daerah ini juga bagaimana secara efektif bisa kemudian dilibatkan untuk fungsi pengawasan dan juga fungsi-fungsi lain terkait tugas Satgas ini, memastikan bahwa bagaimana caranya, bagaimana kemudian mekanismenya, menu-menu itu sesuai dengan isi yang diharapkan itu kemudian disantap oleh anak-anak dan ibu-ibu hamil dan menyusui. Ya, jadi kasih kami waktu, kami merasa ya mungkin ini cepat-cepat lah ya. Jadi saya sih pengennya lebih cepat lebih baik. Kalau bisa kemarin selesai ngapain hari ini ya. Tapi intinya kami kebut terus ya. Masalahnya kalau saya nanti jawab sekian-sekian nanti jadi pagi. Tapi yang jelas kami punya komitmen internal ya, berapa lama ini akan selesaikan dan seterusnya. Dan bahkan mekanisme internal kami setiap hari melakukan rapat. Jadi rapat itu adalah kita bikin janji apa yang harus kita kerjakan. Rapat berikutnya adalah menagih janji kita yang lalu dan bikin janji pekerjaan baru, sehingga kita ada monefnya, ada perkembangan. Jadi selesai. Saya kira penting itu ya, mekanisme itu. Nah kemudian kalau misalnya terkait MK ya, jadi saya ingin meluruskan juga di penjelasan saya kemarin ya, begini Bapak Ibu semua, terkait MBG seolah-olah menghabisin anggaran negara. Ini udah, kalau kita lihat di perkembangan di medsos, di sosial media kan seolah-olah ini penjelasan sejak kemarin sudah saya jelaskan. Saya ingin, karena saya gemes juga tuh lihat komentar di sosial media, seolah-olah kan MBG ini ngabisin anggaran negara, terus seolah-olah ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang. Maksud saya begini, ada yang nanya apa hubungannya pupuk Pak sama MBG? Kan orang menuduh bahwa MBG ngabisin anggaran. Dulu tidak ada MBG, artinya tidak ada anggarannya kepakai untuk MBG, itu pupuknya kurang, volumenya Anda bisa cek. Dan bahkan sekarang sudah anggarannya dipakai MBG, itu kemudian pupuknya dicukupi, harganya diskon. Dulu tidak ada MBG, itu banyak jaringan irigasi rusak. Terus sekarang ada MBG sudah diambil untuk MBG, sekarang ada revitalisasi irigasi. 12T, 14T sampai dengan 5 tahun ini beres semua. Dulu nggak ada MBG, kan sekolah itu ada yang rusak, bolong apa semua itu kan nggak karena terus kemudian Pak Prabowo jadi presiden ada MBG terus sekolahnya mendadak jadi rusak, kan enggak. Dulu kemana? Anda harusnya bertanya loh, ya. Dulu kemana? Yang sekolah rusak itu dulu duit yang untuk MBG mestinya dari kemarin-kemarin dong, nggak ada MBG, harusnya sekolah itu bagus semua. Kan enggak. Dipakai MBG, sekolahnya sekarang diperbaiki sama pemerintah. 16.000 kemarin, tahun ini 90.000, dan akan selesai 300 atau 300 sekian, hampir 400.000 sekolah ini akan diperbaiki semua. Kita ngomongin misalnya yang lain, guru honorer.
Loh, dulu nggak ada MBG, kan nggak kemudian karena MBG kemudian dulu honorer gajinya kecil. Bahkan oleh Pak Presiden kan sudah dipastikan sampai dengan 2 juta. Ya kan gitu. Dulu kan enggak. Nah, sekarang ada MBG, katanya dipotong untuk MBG, sekarang kita benahi semua. Maksud saya, mari kita sama-sama, kita semua ini anak pintar lah. Ya, ada semua media, semua kita semua pakai akal sehat. Sekarang ini sedang kita perbaiki semua. Diambil MBG, dananya nggak kecil, besar, 200 sekian itu rencana di tahun ini 220 sekian, 200 ya 226, 268, tapi lain-lain dikerjakan. Terus kemudian siapa yang artinya kan maksud saya ini saya mengajak sebagai anak bangsa, sebagai kita punya akal sehat, kita orang-orang yang diberi akal, kita adalah orang-orang terpilih yang sekolah oleh Allah diberikan anugerah kecerdasan, mari kita bicara pakai hati nurani, pakai akal sehat. Jadi yang inilah yang sekarang sedang dikerjakan oleh Presiden kita. Dulu nggak ada MBG, itu jembatan nggak ada dibangun. Maksudnya ya ada 1-2, kemudian orang sekarang di video orang nyebrang sungai pakai titian mempertaruhkan nyawa. Dulu nggak ada MBG, kenapa nggak dibangun jembatannya? Maksudnya ini sekarang ada diambil MBG, sekarang ada satgas jembatan. Target 10.000 jembatan dibangun, sudah ribuan jembatan oleh Angkatan Darat sama polisi dibangun di desa-desa. Jadi saya ingin mengajak kita semua, bukan hanya awak media, tapi semua yang kemudian menonton preskon ini untuk kita sama-sama, kita ini mau negara kita maju, mau negara kita aman, negara kita baik. Sekarang dunia sedang tidak baik-baik saja, kita alhamdulillah. Gak ada orang datang ke sini, awak media datang ke sini, jalan kaki kan gak ada. Di Filipina jalan kaki. Maksud saya, kita memang banyak yang harus dibenahi, betul. Banyak yang harus dibenahi. Memang tugas pemerintah adalah membenahi hal-hal yang memang harus dibenahi. Pendidikan, kesehatan, isi, termasuk bagaimana pilar demokrasi media, kita benahi semua. Saya kira itu, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua, awak media. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.